warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Syamalia, NPM 19180111085. Jadi di sini pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengisian dari partograf itu sendiri. Lalu untuk mengisi dari lembar partograf itu biasanya dilakukan apabila sudah memasuki fase aktif. Untuk bisa lebih jelasnya, ini di sini dilihat ada Ibu Parti, lalu dengan kehamilan 1, lalu usianya 27 tahun, datang ke rumah sakit bersalin bersama dengan suami dan keluarganya. Itu bisa udah mulai kita isi di lembar partografnya, mulai dari nama ibunya di sini, itu bisa diisi dengan Ibu Parti. Tulis Ibu Parti. Lalu untuk tanggal kehadirannya itu bisa diisi, yaitu pada tanggal 9 Juni 2014. 9 Juni 2014. Lalu untuk mules, sejak jam mulasnya itu kalau ada di skenario sejak pukul 1 malam. Jadi kita tulis 01.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk umurnya di skenario itu usianya adalah 27 tahun. Dan ini jam kehadirannya. Untuk jam kehadirannya sendiri itu pukul 9 ya. Jadi kita tulis di sini 9.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk kita lihat kehamilannya ini kehamilan pertama. Untuk PP itu partus, artinya yang sudah lahir berapa belum, karena ini kehamilan pertama, dan ini abortus artinya atau keguguran itu juga 0. Lalu untuk alamat itu bisa kita isi dengan alamat dari tempat bersalinnya. Di sini kan ada rumah sakit bersalin ya. Kita isi yaitu Jalan Bumi Manti. Kita isi itu dia nomor 12 RT 003 RW 005. Nah, seperti ini kita isinya. Lanjut lagi pada pukul 9 itu dia masih serviksnya masih di pembukaan ketiga, jadi belum bisa isi partograf. Lalu untuk di pukul 13 kita lanjut agar cepat pengisian partografnya, kita lanjut ke fase yang memang sudah aktif gitu ya. Ini pada pukul 13.00 itu mulesnya semakin kuat. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan abdomen ternyata sudah terjadi kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nah, DJJ-nya juga sekitar 134. DJJ adalah detak jantung janin. Lalu penurunan kepalanya sudah di bidang ketiga dari 5. Dan pembukaan serviksnya sudah masuk ke pembukaan 5. Artinya kita sudah bisa memulai untuk pengisian partograf itu sendiri. Jadi, ketuban pecahnya belum ada. Lalu kita baca denyut jantung janinnya ini 134 di pemeriksaan pertama. Nah, kita lihat pembukaannya itu apabila dilihat di sini itu pembukanya dimulai di pembukaan ke-5. Kita cari di pembukaan serviksnya itu di pembukaan ke-5. Ini ya teman-teman, ini ada angka 5 di sini yang kita bersinggungan dengan garis waspada. Untuk pembukaan serviks itu kita beri tanda X. Berarti untuk pembukaan ke-5 bersinggungan dengan garis waspada itu kita beri tanda X. Lalu untuk penurunan kepala itu dia ada di selaput kepalanya itu di bidang nomor 3. Jadi kita beri tanda lingkaran di sini. Nah, di sini. Kenapa? Karena kita harus rata ya pada jam yang sama. Nah, kita isi juga nih waktu atau jamnya itu pada pukul 13.00. Itu udah masuk ke fase aktif. Nah, untuk dari tandanya ini sendiri kita harus bergerak ke arah kanan. Makanya kita beri pukul 13.00 di sebelah kanan dari garis ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya belum ada ya. Di sini kita beri juga di sebelah kanan dari garis. Penyusupan air ketubannya itu belum ada. Jadi kita beri tanda 0. Penyusupannya juga belum ada, kita beri tanda 0. Lalu lanjut lagi kita ke DJJ janinnya itu sebanyak 134 kali. Kita tulis 134 kali, dikira-kira aja. Semana ya 134 kali itu. Nah, di sini kita lingkarkan, kita beri tanda seperti ini. Lalu setelah itu kita cek lagi, ternyata untuk dari tekanan darahnya itu sekitar 120/70. Maaf. Jadi untuk nadinya 134 ada di sini, di sebelah sini.
Lalu kita luruskan kembali, itu ada di di tekanan darah itu 120/70. Berarti kita diluruskan 120 itu beri tanda ke atas, lalu 70 itu beri tanda ke bawah. Jadi sistole dan diastole itu tandanya berbeda atas dan bawah. Lalu kita beri tanda garis seperti ini. Lalu apabila sudah ada nadinya 84, maka beri tanda di sini juga itu di lingkaran yang sejajar dengan waktu pemeriksaan. Nah, apabila sudah ditemukan juga suhunya itu setinggi 37 derajat. Nah, maka kita tulis di sebelah kanan garis itu 37 derajat untuk pemeriksaan pukul 13.00. Seperti itu. Lalu setelah itu kita lihat lagi, ia berkemih kurang lebih 120 cc. Berarti kita tulis di volume yang ini urin, yaitu 120. Untuk protein dan asetonnya belum ditemukan. Lalu tadi juga ditemukan di sini kontraksinya sebanyak 4 kali dalam 10 menit. Nah, kita lihat berarti tanda bakal mengisi di sini ya, di sebelah kanan dari garis, itu sebanyak 4 kali. 4 kali berarti lihat di sini ada tanda 4, berarti kita akan memberi tanda itu setinggi sampai garis keempat atau kolom keempat. Dan kita lihat juga dia bilang berlangsung selama 30 detik, berarti itu antara 20 sampai 40 detik. Nah, artinya kita akan memberi tanda garis-garis miring. Beri di sini garis-garis miring sampai kolom keempat. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan lainnya, apakah diberikan oksitosin atau tidak, dan apakah diberikan cairan IV atau tidak, namun saat ini belum ada. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan kedua, itu pada pukul 13.30 itu DJJ-nya menjadi 140, kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 35 detik, dan nadinya menjadi 80. Nah, habis itu kita berikan tanda lagi, teman-teman. Jadi pukul 13.30, jadi satu kotak kecil ini, itu dia selama 30 menit. Jadi pada saat jam 13.30, artinya garis ini, itu DJJ-nya 140. Yang ini, itu berarti adanya di sini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, kontraksinya itu sebanyak 4 kali, kontraksinya 4 kali, berarti sama seperti tadi, masih 4 kali, dan dalam 35 detik. Berarti dia masih dalam rentang yang sama. Jadi kita berikan tanda di sini juga. Seperti ini, garis-garis miring. Lalu apabila sudah, ternyata nadinya menjadi 80. Kita berikan di sini nadinya menjadi 80. Nah, seperti ini. Lalu untuk pengecekan suhu dan urin itu biasanya dilakukan sekitar 2 jam sekali, seperti itu. Untuk DJJ dan lain-lain itu sekitar 30 menit sekali. Lanjut ke pukul 14.00. Nah, ini ada 1 jam ya rentangnya. Kita beri tanda di sini 14.00. Lalu kita lihat DJJ-nya di sini sebanyak 146 kali. Kita berikan tanda di sini, berarti dia 146 kali untuk DJJ-nya. Nah, kita taruh di sini 146 kali. Lalu untuk kontraksinya 4 kali, tapi dia selama 45 detik, artinya adalah lebih dari 40 detik. Nah, dari sini kita akan melakukan arsiran yang lebih tebal atau bahkan warnanya gitu. Jadi, dia tetap 4 kali tapi 45 detik. Jadi warnanya lebih tebal hingga menghitam seperti itu. Lalu apabila sudah, nah kita berikan warna seperti ini, teman-teman. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita lihat ternyata nadinya itu 84 kali. Kita berikan tanda di sini 84 kali. Nah, kira-kira aja dari sini gitu. Nah, teman-teman, kalau bisa sambil ini kita harus melanjutkan grafiknya. Nah, seperti ini. Terus ini juga kita bisa membuat grafiknya terlebih dahulu. Gitu. Lalu pada pukul 14.30, artinya 30 menit setelahnya, itu dia DJJ-nya menjadi 142 dan kontraksinya 4 kali per 45 detik sama ya seperti tadi. Lalu untuk nadinya menjadi 88. Kita taruh di sini yaitu DJJ-nya 142. DJJ-nya 14.30 berarti ada di sini. 14.30 142 dia menurun. Berarti kita taruh di agak bawah dikit lagi, lanjutkan grafiknya. Lalu kontraksinya masih sama ternyata. Masih seperti tadi juga. Diberi warna yang kehitaman. Lalu apabila sudah, selanjutnya kita taruh keterangan dari nadinya. Nadinya itu sekitar 88, berarti sedikit meningkat. Nah, di sini teman-teman. Lalu lanjutkan. Nih, jadi dia lurus tuh. Antara nadi dan DJJ-nya lurus dan pukul 14.30. Nah, kita lanjut lagi untuk yang pemeriksaan selanjutnya. Nah, di 15.00 ternyata DJJ-nya 140. Berarti di sini DJJ-nya 140. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu ternyata untuk DJJ kontraksinya 4 kali lagi. Sama berarti kayak tadi. Diberi arsiran. Lalu selanjutnya apabila sudah dilanjutkan ke nadinya 88. Nadinya 88 berarti sama ya seperti tadi. Di daerah sini juga. Lalu lanjut lagi ke suhunya di sini ke arah kanan ya teman-teman, yaitu sebesar 36,8 dengan urin yaitu sebanyak 120 cc. Untuk aseton dan proteinnya nggak ada. Lanjut lagi ke pukul 15.30. Di sini 15.30 DJJ-nya 148. Berarti dia meningkat. Oke, dilanjutkan lagi grafiknya. Lalu kontraksinya 4 kali sama seperti tadi juga, sama seperti sebelumnya. Lalu beri arsiran. Ini untuk DJJ setiap 30 menit. Selain itu bisa 2 sampai 4 jam. Nah, lalu nadinya jadi 86. Berarti menurun ya. Nah, di sini lanjutkan. Lalu untuk pada pukul 16.00 teman-teman, sekarang 16.00. Tulis lagi di sini 16.00 ternyata DJJ-nya menjadi 144. Oke, agak menurun dikit.
Apabila sudah, kontraksinya menjadi 5 kali. Nah, kita lihat 5 kali atas teman-teman, kontraksinya berarti full ya, udah mulai kontraksi full, dan dia selama 45 detik juga. Nah, jadi ini berlangsung selama 10 menit juga ya teman-teman. Nah, ini kita udah full dia sampai atas, lalu nadinya menjadi 88. Oke, minta lagi 88. Dan apabila sudah, selanjutnya kita pukul 16.30. Di 16.30 DJJ-nya di sini ya, DJJ-nya menjadi 144. Oke, sama seperti tadi, 144. Lalu kontraksi tetap 5 kali. Di sini. Oke. Kalau sudah, dilanjutkan saja. Lalu selanjutnya nadinya menjadi 90. Nadinya menjadi 90. Berarti dia full di sini, 90. Oke, meningkat. Dan ternyata urinnya ada 100 cc di sebelah sini ya teman-teman ya. Di sebelah kanan, selalu ingat di sebelah kanan. Untuk protein dan asetonnya tidak ditemukan. Nah, ternyata pada pukul 17.00, kita tulis di sini 17.00, Dokter Atika itu melakukan pemeriksaan abdomen lagi teman-teman setelah 4 jam. Nah, itu ditemukan DJJ-nya itu 140 di sini. Kita tulis di sini di urusannya itu 140. Lalu lanjutkan lagi grafiknya. Lalu ternyata ada 5 kontraksi di sini. Ada 5 kontraksi dan dia dalam 10 menit. Itu 45 detik juga. Jadi di arsirnya tetap seperti biasa. Seperti ini. Dan apabila sudah, lalu ternyata penurunan kepalanya udah ada di bidang 1. Terus berarti kita di 17, itu dia udah di pukul 17.00 udah di bidang 1, beri tanda lingkaran. Lalu kita hubungkan juga menggunakan penggaris agar rapi, dihubungkan. Yap, apabila sudah, selanjutnya kita lihat juga ternyata pembukaan tidak ada penyusupan. Penyusupannya tidak ada, ditulis di sini penyusupannya 0 di sebelah kanan ya teman-teman di sini. Lalu untuk ketubannya pecah itu dia pukul 16.50. Lalu kita isi sejak jam 16.50. Nah, kita beri keterangan di sini 16.50. Lalu cairan ketubannya jernih. Kita tulis keterangan J di sini, jernih. Lalu tekanan darahnya ternyata sebelumnya pembukaan serviknya ternyata sudah sampai ke pembukaan 10. Berarti sudah cukup. Berarti kita berikan tanda X di sini. Sudah sempurna untuk pembukaannya. Dan kita berikan tanda garis, kita hubungkan. Lalu tadi ketubannya jernih, tekanan darahnya kita lanjutkan di sini. Tekanan darahnya itu setinggi 120/80. Nah, kita beri garis. Lalu untuk nadinya itu 88. Di sini kita tarik juga grafiknya. Lalu untuk suhunya itu 37. Oke, sudah. Lalu ternyata Dokter Atika karena sudah pembukanya sudah lengkap, itu kita segera mempersiapkan proses persalinan dan ternyata pada pukul 17:10 itu bayinya lahir laki-laki. Kita tulis di sebelah sini kan pukul 17. Bisa diberi tanda lurus seperti ini, tanda panah, lalu kita beri keterangan di situ, kira-kira kelahirannya itu secara apa gitu. Nah, kita apakah kembar atau tidak. Nah, kita beri keterangan di situ. Partus kelahiran, partus spontan karena kelahirannya secara normal dan spontan, partus spontan karena anaknya hanya 1 jadi partus spontan tunggal, hidup yaitu kondisi anaknya. Lalu kita beri keterangan juga yaitu pukul berapa. Pukulnya tadi 17:10. Beri keterangan ini 17:10. Lalu jenis kelamin atau JK yaitu laki-laki. Bisa beri simbol, lalu bisa diberi berat badannya sekitar 3.100 gram, lalu panjang badan itu sekitar 50 cm. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita akan kita lihat apakah terdapat pengisian oksitosin atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa mengisi pada bagian belakangnya. Lanjutkan kembali. Untuk pengisiannya ini adalah setelah kelahiran.
Tanggal kelahirannya tadi bisa dilihat tanggal 9 Juni 2014 dengan nama bidan tadi ada Dokter Atika. Lalu untuk tempat persalinannya itu ada di rumah sakit. Lalu untuk alamat persalinannya tadi ada di Jalan Bumi Manti. Oke, Jalan Bumi Manti. Dan untuk catatannya rujuk atau tidak itu enggak. Alasan rujuknya itu enggak, tempat rujukannya juga tidak ada. Jadi itu nanti akan kita coret aja karena yang tidak kita rujuk. Nih, jadi alasan rujuknya bisa kita coret seperti ini. Tadi kita tidak rujuk dan pendamping pada saat rujuk itu enggak ada. Jadi kita contohnya tidak ada karena tidak kita rujuk seperti itu. Lalu untuk kartogramnya melewati garis waspada atau tidak, itu jawabannya tidak karena masih normal. Lalu untuk masalah lainnya enggak ada, tadi enggak ada masalah sama sekali. Lalu untuk peneraksanaannya juga enggak ada dan enggak ada hasilnya karena tidak dilakukan penerasanaan. Lalu selanjutnya untuk epiostomi apabila dibaca dari skenario itu tidak sama sekali dilakukan epiostomi. Jadi kita bisa coret tidak. Pendamping pada saat persalinan itu ada suami, lalu dikatakan di situ ada suami di skenario. Lalu untuk gawat janin itu tidak dilakukan, nggak ada tindakan yang dilakukan, jadi kita bisa coret atau jadi tidak. Lalu distosia bahu juga tidak ada. Lalu masalah lainnya tidak ada, penerasannya juga tidak ada karena tidak ada gangguan. Lalu untuk kala 3 itu apabila dibaca di skenario itu terjadi selama 5 menit. Jadi kita tulis di sini selama 5 menit. Lalu untuk pemberian oksitosin itu kita diberikan ya, dan itu diberikan setelah 1 menit. Bentar ya, nih kurang dari 1 menit bahkan setelah bayi lahir. Oke, pemberian oksitosin tidak ada, hanya satu kali, artinya tidak. Penegangan tali pusat terkendali ya, terkendali, karena tidak diperlukan tindakan. Lalu selanjutnya untuk masalah fungsi uteri tidak ada, sehingga tidak memerlukan alasan. Lalu selanjutnya pasien lahir lengkap ya, dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Pasien tidak lahir tidak, laserasi tidak ada, lalu tidak ada tindakan juga, penjahitan juga tidak ada karena tidak ada epistomi, dan anatomi uteri juga tidak ada, masih normal. Dan jumlah pendarahan yang kita catat adalah kurang lebih itu sekitar 150 mili. Nih, kita tulis di sini kurang lebih 150 mili. Untuk masalah lain tidak ada, karena pelaksanaan masih tidak ada. Untuk berat badan tercatat di skenario itu sekitar 3.100 gram dengan panjang itu 50 cm dan anaknya adalah laki-laki. Untuk penilaian bayi baru lainnya baik. Ya, dan untuk tindakan yang dilakukan itu ada pengelima, ada penghangatan, rangsangan akil bayi dan bayi itu dibungkus. Untuk asfiksia tidak ada. Nanti kita coret aja. Cacat bawaan tidak ada, hipotermi juga tidak ada. Untuk pemberian ASI itu dia ya, itu dilakukan dilakukan segera. Dan masalah lain itu tidak ada. Lanjut kita ke pemantauan persalinan kala 4. Ini dilakukan itu selama 15 menit sekali, dimulai sejak pukul 17.30. Nah, tekanan darahnya itu sekitar 120/80, nadinya itu sebanyak 78 dengan suhu, ini suhu bisa diisi di sini, itu sekitar 37,2 derajat Celcius dengan tinggi fundus uteri itu 3 jari, 3 JR di bawah pusat. Nah, untuk kontraksi uterusnya tadi keras, kandung kemihnya tadi itu dia kosong, lalu untuk perdarahannya juga enggak ada. Jumlah pendarahannya enggak ada, jadi kita tulis tidak atau dicoret seperti itu. Lalu 17.45 itu dia tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, lalu untuk kandung kemihnya juga kosong, lalu perdarahannya tidak ada, lalu untuk tinggi fundus uterinya itu 3 jari di bawah pusat, dan untuk kontraksinya juga keras. Lalu lanjut ke 18.00, ini kita tekanan darahnya 120/70 dengan nadinya sebanyak 80 juga. Ininya masih 3 jari di bawah pusat, tonusnya keras, kosong, dan perdarahannya masih normal. Lalu pukul 18.15 itu dia tinggi 120/70, nadinya 76, terus 3 jari, masih 3 jari di bawah pusat, itu keras juga, masih keras, lalu ininya masih kosong, dan normal. Oke, baik, lanjut ke setelah 1 jam, itu yang 30 menit, itu dia pada pukul 18.45, itu tekanan darah 110/70 dengan nadi 80, suhunya 36,8. Lalu untuk tinggi fundusnya 2 jari di bawah pusat, tonusnya masih keras, dan masih kosong juga. Kemihnya ada 300 cc, dan untuk ininya masih normal. Lalu pukul 19.15, itu 110/70 tekanan darahnya dengan nadi sebanyak 80. Lalu untuk fundus uterinya 2 jari di bawah pusat dengan kontraksinya keras, dan untuk kandung kemihnya kosong dengan perdarahan ini. Lalu untuk masalah kala 4 tidak ada, penata laksananya juga tidak ada. Baik, untuk dari pengisian faktografi sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.